Halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Gandeng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Oh iya, ya Mas. Selamat malam. Eh ini loh Mas, saya mau tanya. Saya ini kan renew sama majikan gitu loh, sudah tanda tangan kontrak, Terus? terus apa sudah medical. Tapi saya kan apa kayaknya ini apa namanya pengen cancel gitu loh, apa bisa gitu. Hmm. Terus mau cari majikan lagi. Ya lah, dulu itu saya itu ada data ganda gitu, terus agen bilang kalau kamu cari majikan lagi visa kamu nggak akan bisa turun, kamu bisa turun kalau kamu tetap renew sama majikan yang sekarang gitu. Apa betul seperti itu? Oke, sudah itu saja cukup pertanyaannya. Ya coba. Mau ada Coba. pertanyaan panjang lagi enggak? Saya soalnya kalau menjelaskan tidak iya dan tidak, tapi secara panjang, kali lebar, kali tinggi, kali diagonal. Masalahnya gini loh Mas, apa Hmm. itu majikanku tuh ngancam gitu loh, kalau kamu nggak nambah lagi, aku bakal buat apa itu, bakal lapor ke imigrasi, kalau buat pokoknya intinya buat rekodku jelek gitu loh di sini gitu loh. Itu karena terus Sampean finish kan? Berapa iya, tahun? Berapa kontrak? 2 tahun. Oh, satu Satu kontrak. kontrak ini Finish ya? bulan 10 habis. Oh, sampean finish terus diminta tanda tangan renew sekarang bulan 8, tapi Iya. sampean nggak mau. Terus diancem-ancem. Iya, terus akhirnya aku tanda tangan kontrak juga sudah medical gitu. Karena Ages juga bilang kalau kamu nggak renew sama majikan ini, kalau kamu cari majikan lain, visamu nggak akan turun karena kamu pernah data ganda gitu. Tapi Rekod data kamu di gandanya imigrasi sudah sidang. jelek. Sudah selesai semua, sudah ganti KTP ya, sudah sidang. Oke. Oke. Sekarang giliran saya menjelaskan ya. Iya, oke. Sampean masih finish bulan 10 dan sampean nggak mau Iya, dan sama mau cancel. Otomatis iya. kalau sampean cancel sekarang, jatuhnya nanti sampean nggak akan finish di bulan 10 kalau dia mau mengeluarkan sampean bulan depan. Ini senjata memang majikan, Mm-mm. ancaman ya. Iya. Nah, Oh, gitu ya. ini memang ancaman karena sudah terlanjur 2 bulan. Karena kalau sampean 40 hari menjelang visa sampean habis, di hari ke-39, di hari 37 atau 36, itu sampean sebenarnya sudah bisa dinyatakan finish. Jadi 40 hari menjelang visa sampean habis, kalau sampean sudah keluar dari majikan itu dinyatakan finish, terlepas sampean itu di interminate. Oh, gitu. Nah, karena sampean dinyatakan sudah tanda tangan sekarang, itu kan artinya dikunci gitu loh. Sampean mau dikunci, Iya. ya nggak apa-apa. Sampean cancel sebenarnya menurut saya nggak ada masalah. Tapi yang harus sampean ingat adalah ketika sampean tidak selesai itu di interminate jatuhnya. Oh, berarti nunggu Saya misalnya kalau belum misalnya selesai aku ngomong. cancel. Oh Saya iya, belum selesai ngomong. Jadi tolong iya, iya, sampai saya ngasih kesempatan, wes gimana ya? Saya tak jelasin ya dulu. oke, Saya belum selesai nih, iya, ya. oke, oke, Jatuhnya kalau sampean tetap hari ini atau besok melaporkan aku nggak mau, aku pengen cancel, aku nggak nambah lagi sama kamu, resiko terbesarnya kan itu dikeluarkan hari itu juga atau bulan depan, kan begitu iya, iya, persoalannya. iya, Kalau dikeluarkan bulan depan one more notice, sampean hitung. Jadi untuk sampean mau ngomong ke dia, sampean hitung minimalnya terhitung 1 bulan dari tanggal sampean mau dikeluarkan. Kalau dapat 30 hari sampean dinyatakan finish. Walaupun break iya, iya, ya. Walaupun interminate, tapi iya. majikan tetap ngasih catatan tapi terdaftar di imigrasi sampean sebelum 40 hari itu sudah dinyatakan sudah bisa menyelesaikan kontrak ini secara finish. Itu kalau pemahaman saya ya. Itu Oh iya, pemahaman iya, saya ya. Sekali lagi saya nggak ngomong saya paling benar. Tapi itu pemahaman saya. iya. Jadi untuk mencari amannya terhitung ya kan? Terhitung 60 hari sampai hitung dari tanggal sampean finish. Baru sampean bilang bahwa saya tidak mau renew. Saya akan cancel lagi. 60 hari. Paham nggak? Jadi kalau 60 hari sampai Paham, ngomong, paham. kalau dia masih one more notice kan sampai dikeluarkan 30 hari dari hari itu juga.
Iya, betul. Hitungannya 30 hari, artinya sampean akan keluar di 30 hari menjelang visa sampean habis. Nah, itu kemenangan. Hitungannya masih finish. Itu prediksi saya, walaupun dia nge-interminate sampean, ngeluarin sampean. Kalau one more notice, kalau hari itu juga sampean dikeluarkan, sekali lagi hari itu sampean dikeluarkan, otomatis berarti memang break sebelum 1 bulan visa habis kan, sampean bisa dapat tiket, sampean dapat gaji. Nah, menurut saya ya sudah, sampean punya 14 hari, maksimalkan untuk dapat majikan. Atau sebelum sampean ngomong ke majikan nggak mau renew, sampean usahakan cari majikan dulu. Jadi apapun yang akan terjadi, sampean sudah siap dengan majikan dulu, majikan baru, ya sudah cocok. Apapun yang akan terjadi sama sampean, kalau misalnya interminate atau break atau tidak dinyatakan finish, sampean diberikan tiket ya nggak apa-apa, pulang aja Indonesia. Nanti bayar lagi agent baru, proses. Kan hitungannya nggak finish kalau agent baru, karena nek sampean di interminate. Tapi hitungan secara imigrasi ya sampean finish harusnya kalau mengacu peraturan di Hong Kong. Bisa dipahami? Bisa paham. Ini trik. Jadi ini trik agent untuk meminta duit dari majikan. Majikan kan harus bayar lagi sampean renew. Iya. Lah kalau sampean renew kan lebih murah daripada dia ngejeng baru. Iya. Nah, majikan kan nggak mau kehilangan uang. Iya. Nah, dia maksa tetap karo sampean, pinginnya dengan sampean. Lah sampean wis munek-munek ndelok majikane. Paham nggak? Betul. Lah iya, aku itu paham, Mbak. Bendino dicekoki masalah sing koyo ngene. Iya, Mas, betul. Ya, makanya sekarang nggak perlu khawatir kalau memang sampean mau memutuskan, make sure sekarang pastikan. Begitu ada waktu libur, cari agent. Nah, kalau sampean mau ketemu dengan saya dan mau nyari di tempat saya ya nggak apa-apa. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi strateginya kan sudah saya sampaikan. Bisa dipahami strategi saya. Wes, sekarang sampean yang ngomong. Ya, kalau sebenarnya itu sekarang itu sudah terhitung tuh gimana ya, kan saya bulan 10 awal gitu loh finishnya, jadi nggak ada 2 bulan belum, maksudnya kurang lebih ya kurang sekitar 40 berapa hari gitulah Mas itu. Ya iya, tanggalnya tanggal berapa kalau bulan 10? Tanggal 2 bulan 10, berarti bulan 9 tanggal 2 itu kan sudah 30 berarti kan? Iya. Nah, sedangkan sekarang kan masih tanggal 18. 18 pertengahan. Ya belum, 40 harinya nanti. Belum, ya. 40 harinya ya sebelum tanggal 2 nanti. Rame banget wong itu. Iya. Terus itu yang kedua itu masalah data ganda, itu berpengaruh apa enggak kalau misalnya saya cari majikan lagi gitu, visanya gimana itu? Kan agen kan bilang. Oke. Agen kan bilang kalau kamu cari majikan lagi visa kamu visa kamu nggak akan turun karena kamu pernah data ganda, rekod kamu jelek di imigrasi. Oke, saya tanya ya, sekali lagi saya tanya sama-sama. Ya. Apakah yang memutuskan turun visanya dan tidak itu agent? Bukan. Nah, imigrasi. Oke. Dari jawaban itu sampean bisa menyimpulkan nggak itu teknik dan strategi agent agar sampean tidak kena ke orang lain? Gitu ya. Ya, itu namanya strategi marketing manipulatif. Jadi dia membuat sampean tidak bisa bergerak dan tidak bisa berkutik dan tidak bisa mikir. Betul. Loh, kok aku dibetul-betulkan, sampean sing ngrasakno kok aku sampean betul-betulkan. Iya. Iya, jadinya saya tuh mau cari majikan lagi tuh takut. Iya, aku ngerti. Bisa turun karena rekodnya itu data ganda gitu. Aku ngerti, Mbak, makanya aku nggak konten, Mbak. Iya. Aku ngerti permasalahan kalian seluk-beluknya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Makanya aku bikin konten. Dan kenapa kontenku dicari? Karena ruwet. Karena sampean ini nek dijak mikir mumet. Ya, wis pegel. Berarti ada kemungkinan kalau misalnya cari majikan lagi bisa turun ya Mas ya? Ya, saya sekali lagi
tidak berani memastikan karena ini tak konten. Nah, saya omongannya kan kalau nggak bisa dipegang karena visa menurut saya depend on, tergantung immigration. Karena visa kita nggak ngerti. Tapi sekali lagi memprediksi kan boleh, dan prediksi kan bisa salah, dan prediksi juga bisa benar. Makanya kalimat saya harus berhati-hati dalam berkonten. Kalau prediksinya sampai selalu selesai finish dan baik-baik saja, maka kemungkinan turun juga ada. Bukan besar loh saya ngomong, ada. Iya. Itu hanya teknik agensi supaya sampean nggak keluar karena sampean baik, karena sampean finish. Orang finish di mata agent itu berharga. Coba kalau sampean finish, sampean datang ke agent, ayo sini. Ini majikan A, majikan B, majikan C, pasti kayak gitu. Tapi kalau sampean break, tunggu dulu. Karena kalau break cairnya duit rodok suwe. Oh, begitu. Ya iya ndak, bener nggak? Sampean pikir logika aja saya ngomong. Iya, betul. Ya kalau break kan harus pulang Indonesia dulu, harus ke Makau dulu. Agentnya kan kerekelan ndak karu-karuan. Yo nek areke balik, nek mulai dikeloni bojone terus meteng, apa gak rugi? Iya. Ya, sampean tak ajak belajar berlogika. Sampean tak ajak. Jadi sampean telepon saya ini bukan hanya memahami persoalannya sampean, tapi memahami bagaimana situasi dan keadaan yang buletisasi ini menurut sampean. Bener nggak? Iya. Nah, sekarang setelah menjelaskan, setelah saya berikan penjelasan, memahami nggak sampean situasi dan keadaannya sampean ini? Iya. Optimis saja. Optimis Gusti Allah masih ngekei rezeki sampean. Udah, yang bisa saya pesankan yang itu. Kalau seandainya tidak di ACC, misalnya loh ya, misalnya, ini plan B. Jadi kalau ngomong sama saya, nggak bisa nggak ada solusi. Selalu harus ada solusi. Plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F. Saya orangnya begitu. Saya tidak ingin ketika seseorang itu patah arang, tetapi kalau keinginannya sampean yang harus dituruti kan nggak bisa dong. Boleh kan saya ngomong kayak gitu? Ya, betul. Tapi saya akan ngasih plan. Nah, kalau semisal visa sampean nggak turun, apa yang dikatakan agensi itu benar, misalnya nih, masih ada kesempatan di Makau. Oh. Ya toh, sampean bisa kantonis kan? Iya. Bisa. Kantonis sama Mandarin di Makau itu laku keras. Cuman, sekali lagi nih, kalau sesama ART-nya biayanya lebih rendah. Tapi minimalnya gak jeblok-jeblok nek mulai nang Indonesia arep dodolan sego pecel ya rada mumet, nunggu duwe pelanggan dulu kan kayak gitu tuh. Iya. Logikanya masuk akal nggak? Make sense nggak? Iya. Bisa diterima akal nggak? Masuk akal. Nah, bisa. jadi nggak perlu khawatir. Makanya sering-sering nonton konten saya atau mangan sego pecel sama saya. Ben punya boleh dijadwalkan gitu. Nah, biar punya pengetahuan dan wawasan serta rasa takutnya nggak gampang hadir. Biar rasa beraninya yang lebih ada. Terus menguasai pengetahuan. Nah, yang terpenting kan itu, Mbak. Iya. Wes, sudah lego, sudah tenang. Sudah. Ingat yang strategi 60 hari tadi ya. Ingat strategi itu. Itu yang paling vital. Ya. Buat sampean itu. Ya, nanti tak hitung lagi. Dipastikan, di make sure. Jadi kita itu harus punya strategi dalam menghadapi majikan dan agen-agen yang semrawut ini. Ya. Ya terus itu majikan kan bilang kalau pernah dulu waktu pertama mau itu tanda tangan itu dia bilang kamu sudah nggak bisa cancel loh, kalau kamu cancel kamu ganti rugi semuanya. Dia bilang kayak gitu. Betulkah itu? Tidak ada cerita. Memutuskan kontrak, apalagi kontrak ini belum berjalan, diputus ya boleh. Wong yang sudah berjalan aja diputus boleh kok. Break kontrak itu kan boleh. Jadi memutuskan kontrak secara sepihak dalam peraturan Hongkong itu sah. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Tapi ini tidak bisa diartikan saklek. Ya, saya bilang kalau memutus kontrak itu sah.
secara hukum sah. Tapi persoalannya kalau ini anak non baru sebulan dan 2 bulan, ini harus hati-hati. Makanya saya takutnya konten saya ini didengar sama anak baru. Anak baru nggak ngerti, dianggapnya dia sama kayak yang lama, modiar. Bisa dipahami nggak? Iya, iya. Ya, saya dalam memberikan Berarti informasi harus ganti rugi ya Mas ya. nggak ada. Ganti rugi itu nggak ada. Kontrak belum jalan aja kok minta ganti Iya. rugi. Logikanya di mana? Intinya kita itu dibikin goblok, dibuat nggak boleh ada pilihan. Dibikin untuk memaksakan kehendaknya mereka, baik kehendak agent dan kehendak majikan. Karena melihat potensi sampean nurut terus baik, gak macem-macem, iso sampai finish. Padahal hati nih sampean, pikirannya sampean wis munek ketemu majikan ini. Aku ngerti perasaanmu, Mbak. Hah? Iya. Aku paham. Betul. Aku dengerin sampean ngomong 3-4 menit, kegalauan hatimu itu sudah tergambar di otak saya. Makanya aku belajar ilmu dukun. Waduh. Iya, bener galau. Nah, ya makanya Sebenarnya nggak mau renew, tapi karena paksaan, karena ditakut-takuti. Kalau kamu nggak renew, nanti aku buat rekod kamu jelek di imigrasi. Kamu nggak akan bisa turun visa. Nah, ya itu jadinya kayak ada keterpaksaan sama ada tekanan gitu. itu namanya intimidasi. Kalimatnya Ya, rodok. intimidasi. Nah, rodok keren kalimatnya nek ngomong sama aku loh ya. Ngomong karo aku gak misu-misu, gak ngamuk-ngamuk, gak nyenen-nyeneni. Paling suaranya rodok kenceng nek angel dituturi, paling gitu. Tapi kalimat yang muncul pasti beda. Jadi kayak gitu, Mbak. Ya, makanya kan di sini sampean harus tahu posisinya sampean. Finish, sekali lagi saya ngomong. Finish. Mau ditulis rekod A B C D E F G. Intinya finish. Itu mau nulis segambreng, rong gambreng, telung gambreng, mau wae. Finish. Beda intermediate. Beda break. Sampean finish. Finish itu sudah mematuhi aturan Hong Kong, menyelesaikan kontrak selama 2 tahun. Finish. Mau reason alasan apapun enggak masalah. Makanya ini yang anak-anak kadang tidak memperhatikan. Kalau finish itu release letter itu tidak terlalu menjadi hal yang penting. Tapi kalau break kontrak intermediate itu butuh untuk dapat majikan yang baru lagi. Tapi kalau finish sudah menang. Makanya saya tadi bilang orang finish ini berlian bagi agent. Nah, kalau break sama intermediate ini berlian yang mentah. Sik kudu digosok, dipoles dan gurung karuan iki engko iso balik nang Hong Kong. Sing aku ngomong tadi dikeloni bojone, anake kecelakaan, mbae loro, ibuke murat marit. Kan bisa jadi. Kalau kejadian kayak gitu kan nggak balik. Sing diamuk mesti sapa? Agent. Akhirnya golekno ganti, tambah meneh 2 wulan. Nah, di situ loh kadang-kadang. Mangane agent-agent sing gede-gede, sing bum-bum iku wis males ngurusi wong-wong sing break ambek intermediate. Bonuse gawe staff-e gak sepiro. Tapi garansine arepe balik iki lho. Mangane bojoku nek memproses kadang-kadang mewanti-wanti balik lagi ya, Mbak. Balik lagi ya, Mbak. Jangan sama hamil ya, Mbak. Ngomong sama bojonya ya, Mbak. Was-was, Mbak, karena kepercayaannya orang Hong Kong komitmen. Orang kita ini yang agak susah untuk dipegang komitmennya. Iya, betul. Nah, karena nggak bisa dipegang komitmen, sekalian aja kita tekan. Sekalian aja dipaksa, sekalian aja diweden-wedeni. Jadinya begitu, Mbak. Wis. Kebuka cara berpikirnya. Iya. Nah, sering-sering nonton konten saya. Ya, paling sampean delok 1-2 kali, terus makanya telepon. Udah dapat jawabannya dari Mas Andro, akhirnya lega. Nah, ya tapi kan sampean nontonnya cuman kan iya, nontonnya cuman ibaratnya kan udah enggak galau gitu loh. Nontonnya kan sekali 2 kali kan.
Nek nontonnya Ya rutin. enggak lah, pokoknya Heeh. ada waktu lenggang pokoknya ya nonton, nggak ada waktu. Masalahnya di sini Kok majikannya kok kan agak cerewet iya gitu, iya. Iya pegang iya. HP aja kita nyolong-nyolong. Iya iya iya. Aku kok maksa sampean kudu nonton. Gak, sorry sorry sorry. Gak apa-apa. Kan Iya, yang penting kan sudah jelas, sudah clear iya, pemahamannya. Wis iya, gak wis galau, jelas gak lah, bingung, alhamdulillah wis ya. iso ngatur strategi, wis Iya, iso turu, iya, wis gak panik. iya, udah nggak panik, udah nggak galau, wis matur suwun Mas Andro. Tak tunggu Semoga pokoknya. dilancarkan. Tak tunggu mangan sego pecel di rumahku. Di rumahku loh, sampai saya Iya, yang traktir dan ngundang loh ya, silakan. iya, perlu dijadwalkan nanti pokoknya kalau senggang nanti boleh lah Oke, siap. main ke sana. Siap. Minta alamatnya aja di mana. Di channel YouTube ada rumah kita, sampean cari. Oh, rumah kita. Oh ya, oke. Ada itu sampai ketemu Ya, nanti sampai di pokoknya depan nanti pintu rumah. sebelum finish lah nanti siapa tahu bisa main ke sana. Boleh kabar-kabar. Oke, siap. Ya, oke. Terima kasih Mas Andro Yo, penjelasannya. yo, Sehat-sehat terus yo. ya. Ya. Yo, matur bye-bye. suwun. Yo, Waalaikumsalam. Bye-bye. Ya begitulah teman-teman. Oke. Ya kembali lagi wong bingung, wong mumet. Ya pastilah. Tapi nggak apa-apa. Ya, kita angkat telepon berikutnya ya. Ngantri banyak ini soalnya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.